Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan pengenalan lingkungan sekolah daring SMA Negeri 1 Pasawahan tahun 2021 hari Senin tanggal 9 Juli 2021 akan segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin duduk tegak. Menyanyikan lagu Jabar Juara. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, akan membawakan lagu berjudul Jabar Masagi, ciptaan Panji Yuliansyah, kelas 11 MIPA 4. Mari kita bersama mendukung Jabar Juara menuju Jabar Masagi, filosofi masyarakat Jabar. Dede Surdi mau kerja, Dede Bakti mahir ilmunya,
Laporan Ketua Pelaksana PLS Daring SMA Negeri 1 Pasawahan tahun 2021 oleh Bapak Irian Hermawan Yusuf, SE MMPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membacakan laporannya. Laporan Ketua Pelaksana pada pembukaan perkenal lingkungan sekolah di masa pandemi COVID-19 SMA Negeri 1 Pasawahan tahun pelajaran 2021-2022. Dengan ini melaporkan pelaksanaan PLS di SMA Negeri 1 Pasawahan adalah sebagai berikut. 1. Masa pelaksanaan PLS dimulai tanggal 19, 21, dan 22 Juli 2021 secara daring. 2. Waktu pelaksanaan dimulai pukul 06.30 sampai 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. 3. Tempat pelaksanaan di rumah masing-masing peserta didik baru beserta guru pembimbing. 4. Jumlah peserta PLS yang terdaftar hari ini yaitu 352 peserta didik baru. 5. Guru pembimbing 10 orang guru. 6. Pemateri ada 13 orang pemateri. 7. Jenis kegiatan ataupun jenis materi akan disampaikan kepada peserta didik baru. 1. Wawasan Wiyata Mandala. 2. Jabar Masagi. 3. Sadar hukum. 4. Etika dan tata krama. 5. Kepramukaan. 6. Pembinaan mental dan akhlak. 7. Metode belajar efektif. 8. Pengenalan kurikulum 13. 9. Pendidikan karakter. 10. Sekolah ramah anak. 11. Tata tertib berlalu lintas. 12. Pencegahan bahayanya narkoba dan seks bebas. 13. Ceramah digital. 8. Panitia OSIS berjumlah 18 orang dibantu oleh 1 pembantu umum. 9. Dimohon kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasawahan dalam hal ini yang terhormat Ibu Tanti Erdaningsi MPD untuk membuka secara resmi acara ini. 10. Atas perkerjanya kami atas nama panitia PLS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Laporan selesai. Pasawahan 19 Juli 2021. Ketua Panitia PLS tahun 2021. Irian Hermawan Yusuf ditandatangani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasawahan, Ibu Tanti Erlianingsih MPD, sekaligus membuka acara dan meresmikan acara PLS tahun 2021-2022. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, Dewan Guru dan staf tata usaha yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia PLS yang berkenan hadir hari ini, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Kasubag Tata Usaha. Hari ini hari pertama kita memasuki tahun ajaran baru 2021-2022. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya,
keluarga besar SMA 1 Pasawahan masih diberikan kesehatan hingga saat ini dan mudah-mudahan terus diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu, Dewan Guru dan staf, anak-anakku sekalian, hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 kita mulai memasuki hari pertama pembelajaran, sehingga oleh karena itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini, karena hari ini adalah hari Senin pertama, sehingga ini kita anggap sebagai apel pagi, apel dinas yang setiap hari Senin kita laksanakan sebagai bentuk puncak kedisiplinan kita. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu terlebih dahulu, tim pengajar, wali kelas, dan semua yang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan selama semester 1 yang akan kita laksanakan ini. Saya mohon, ini hari pertama masuk, berikan kesan pertama yang memberikan contoh dan teladan kepada peserta didik kita. Mari kita tunjukkan sikap kedisiplinan kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Laksanakan pembelajaran, walaupun pembelajarannya secara PJJ, tetapi tetap dengan penuh tanggung jawab, penuh kedisiplinan, penuh pengawasan, dan evaluasi dari Bapak Ibu. Kami sangat mengharapkan hal itu dilakukan walaupun hari ini adalah awal-awal pembelajaran. Karena itu saya berharap tidak ada Bapak Ibu yang tidak melakukan PJJ selama minggu-minggu ini. Karena minggu ini PLS hanya bagi kelas 10, sedangkan kelas 11 dan kelas 12 kita sudah sepakat merupakan hari efektif pembelajaran, sehingga disilahkan Bapak Ibu untuk mulai berkoordinasi dengan peserta didiknya sehingga bisa menjalin komunikasi yang baik, bisa memantau pembelajarannya, dan jangan lupa sampaikan materi pembelajaran. Di awal Bapak Ibu boleh memperkenalkan, boleh mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan mereka, apa saja yang akan Bapak Ibu laksanakan selama 1 semester ke depan, apa konsekuensinya bagi mereka jika mereka tidak mengikuti. Bapak Ibu bisa memaparkan kompetensi dasar dan apa yang harus dicapai oleh mereka selama pembelajaran PJJ. Ingat, PJJ tidak berbeda dengan pembelajaran biasa di sekolah, jadi saya berharap ini harus betul-betul kita laksanakan seoptimal mungkin, berikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik kita. Kemudian Bapak Ibu, pembina panitia MPLS, saya mengucapkan terima kasih hari ini sudah bisa memulai pelaksanaan PLS dengan lancar, mudah-mudahan terus diberi kelancaran hingga akhir kegiatan nanti pada hari Kamis. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, untuk peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022, Ibu mengucapkan selamat datang di kampus SMA Negeri 1 Pasawahan. Kalian adalah putra-putri terbaik yang telah berhasil menyisihkan begitu banyak saingan sehingga kalian bisa masuk ke lingkungan SMA 1 Pasawahan. Tentu saja kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Jadikan motivasi bagi kalian. Setelah kalian masuk di SMA 1 Pasawahan, raihlah prestasi setinggi mungkin untuk bisa mengharumkan nama baik SMA Negeri 1 Pasawahan. Anak-anakku sekalian, 4 hari ke depan kalian akan mengikuti pengenalan lingkungan sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah ini adalah awal kegiatan kamu ketika kamu mulai memasuki suatu sekolah yang baru, termasuk di SMA 1 Pasawahan. Di dalam kegiatan PLS ini tujuannya tidak ada lain, adalah pengenalan program sekolah, pengenalan sarana prasarana sekolah,
bagaimana kalian mengikuti pembelajaran di sekolah atau cara belajar yang harus kalian laksanakan, kemudian penanaman konsep, pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur dan pendidikan karakter yang baik yang harus kalian kembangkan di SMA 1 Pasawahan. Tidak lupa nanti akan disampaikan bagaimana pengenalan kurikulum yang akan dilaksanakan di SMA 1 Pasawahan, di mana kita sekarang sedang menggunakan kurikulum 2013, tetapi direvisi dan disederhanakan sehingga menjadi kurikulum darurat COVID-19 pada kondisi khusus. Oleh karena itu, nanti semua materi yang diberikan oleh Bapak Ibu pemateri silahkan ikuti dengan seksama. Karena itu akan memberikan gambaran kepada kalian bagaimana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMA 1 Pasawahan oleh kalian. Bagaimana kalian bisa mengenal, bagaimana kalian bisa mengetahui situasi kondisi lingkungan karena memang sekarang sedang terjadi PPKM, sehingga kalian tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, hanya bisa melihat atau mengikuti kegiatan melalui metode jarak jauh. Oleh karena itu, PLS daring ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih mengenal situasi dan kondisi SMA 1 Pasawahan, sehingga nanti kalian ketika terjun mengikuti pembelajaran jarak jauh tidak terlalu mengalami kesulitan. Ibu berharap dengan adanya PLS ini, mari kita ciptakan SMA 1 Pasawahan menjadi sekolah yang juara. Gerakan sekolah juara ini mari kita dukung oleh semua pihak, Bapak Ibu guru, tim pengajar, seluruh GTK SMA 1 Pasawahan, dan tentu saja siswa-siswi kita yang bisa meraih prestasi setinggi-tingginya melalui pendidikan karakter yang sangat kita utamakan sesuai dengan visi sekolah, yaitu terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan mandiri. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di lingkungan SMA Negeri 1 Pasawahan tahun ajaran 2021-2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Baik, itu saja sambutan dari saya selaku Kepala Sekolah. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan PLS bagi peserta didik baru. Ibu doakan kalian tetap dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan PLS hingga akhir kegiatan selesai. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru semua atas dedikasi dan tanggung jawab serta loyalitas yang tinggi kepada pihak sekolah. Semoga amal kebaikan Bapak Ibu menjadi amal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Salam sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, penyematan tanda peserta PLS. Anak-anakku sekalian, peserta PLS, mohon memperlihatkan kartu peserta ke layar kalian. Sudah semuanya memperlihatkan kartu ke layar? Abang mohon tim dokumentasi mohon didokumentasikan ya. Kartunya agak didekatkan ke layar, silakan. Silakan kartunya dilepas dulu. Lalu dekatkan ke kamera. Dekatkan kartu ke layar atau ke kamera. Ya, tahan. Masih, tahan. Sudah, Bapak Ibu? Ya. Sudah?
Selanjutnya, para peserta menyematkan tanda peserta tersebut di seragam kalian masing-masing. Disilakan. Ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Selanjutnya, pembacaan Ikrar anti kekerasan oleh Ananda Sidki Nabani gugus 4, lalu pembacaan Ikrar Sekolah Ramah Anak Jawa Barat oleh Kaila Ashifa gugus 5. Kepada Ananda Sidki Nabani gugus 4 dipersilahkan untuk membacakan Ikrar anti kekerasan. Ikrar Jabar Tolak Kekerasan. Kami, siswa-siswi Jawa Barat berikrar. 1. Selalu menjaga diri dari segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 2. Menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 3. Menjauhi tindakan yang menyakiti, merendahkan, menghilangkan manfaat dan kehormatan diri dan orang lain. 4. Mengajak orang untuk bersama-sama menolak tindakan kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 5. Mencari pertolongan dan melaporkan segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual yang menimpa diri, teman, dan orang lain. 6. Bertekad menjadi anak yang berakhlak mulia, membanggakan orang tua, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Ikrar Sekolah Ramah Anak Jawa Barat. Kami, warga Sekolah Ramah Anak Jawa Barat, berikrar. 1. Selalu silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi. 2. Mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, aman tanpa kekerasan, nyaman, dan bahagia. 3. Menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih Ananda Sidki Nabani dan Ananda Kaila Ashifa. Selanjutnya, penutup doa dipersilahkan kepada yang terhormat Bapak Ustadz Solihin SAG MPD untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa minkal fadlu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ij'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma sabbitna wal muslimin wa'afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan pengenalan lingkungan sekolah daring SMA Negeri 1 Pasawahan tahun 2021 telah selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu sekalian peserta apel pagi, boleh berada terus di acara di Zoom ini atau boleh juga untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting, tetapi kepada seluruh peserta PLS mohon ditunggu, akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus bisa memberikan dedikasi buat sekolah walaupun berada di rumah. Terima kasih ya atas kebaikannya. Sehat selalu pokoknya, Mas. Sudah tidak pernah ketemu, lama tidak bertemu. Mudah-mudahan Allah nanti bisa mempertemukan kita kembali secara tatap muka. Amin. Amin. Insya Allah dinten Kamis kurban ya. Mudah-mudahan yang memiliki hajat bisa hadir untuk menyaksikan pemotongan hewannya. Mangga Bapak Ibu Wilujeng melaksanakan PJJ, saya titip PJJ harus tetap terlaksana dengan baik karena itu adalah bentuk layanan yang terbaik dari sekolah yang bisa diberikan kepada masyarakat saat ini. Karena saya harus bisa merasakan mereka sudah berkorban untuk menyediakan kuota dan lain sebagainya, maka kewajiban kita selaku sekolah memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka ya. Mangga Bapak Ibu silakan. Bapak dan Ibu, Mangga Wilujeng, silakan, mangga. Selamat beraktivitas, Ibu. Selamat beraktivitas. Yang panitia PLS kita lanjut pemberian materi yang pertama ya. Iya. Izin live ya, Bu. Silahkan diambil alih untuk acara selanjutnya. Cek audio, suaranya jelas? Jelas. Jelas, Bu Elsa. Ya. Ya, jelas. Ya. Jelas. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi dan semangat terus untuk Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan panitia, panitia guru, panitia OSIS, dan anak-anak Ibu sekalian peserta didik baru kelas 10 SMA Negeri 1 Pasawahan. Untuk agenda selanjutnya setelah pembukaan akan ada penyampaian, sambutan, dan arahan pengenalan lingkungan sekolah dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat, Bapak Ain Nur Hasan. Dan nanti akan dilanjutkan materi dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasawahan, Ibu Tanti Erlianingsi MPD, tentang kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi mengenai membangun peserta didik yang berkarakter. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja akan diputarkan video arahan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat, Bapak Ain Nur Hasan. Kepada anak-anak sekalian, apabila ada hal yang penting, silakan dicatat di buku tugasnya masing-masing.
Ya, saya sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan di tahun ajaran 2021-2022 kita masih bisa mengikuti rangkaian pembelajaran yang diawali dengan penyelenggaraan PLS, pengenalan lingkungan sekolah. PLS ini menjadi wahana bagi para siswa kelas 10 untuk menyesuaikan kultur pembelajaran dari model remaja, SMP, madrasah, menjadi dewasa ke arah kultur baru yang tentunya akan berbeda, yang akan diterapkan di SMA, SMK maupun di SMA LB. Sebagaimana yang digariskan oleh pemerintah, kemudian juga program unggulan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun dari cabang dinas. Dengan MPLS ini kita berharap pengenalan lingkungan sekolah ini bisa dilakukan lebih cepat sehingga siswa bisa memahami bagaimana implementasi pembelajaran yang akan diterapkan oleh sekolah, dengan catatan kita sama-sama tahu bahwa pandemi ini mungkin berakhir, tapi COVID-nya tidak. Sehingga model pembelajaran jarak jauh, apakah daring maupun offline, ini menjadi sesuatu yang baru, yang harus dikuasai, yang harus dibiasakan, bukan hanya oleh para guru dan internal sekolah, tetapi juga para siswa. Selamat, mudah-mudahan waktu yang tersedia bisa dimanfaatkan. Para guru dan adik-adik, para pembelajar, di tahun ajaran 2021-2022 yang dimulai bulan Juli sekarang ini, ada beberapa hal pokok yang menjadi perhatian setiap sekolah, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan pembelajaran yang akan adik-adik hadapi. Yang pertama, tadi saya sudah disampaikan dari awal bahwa pandemi mungkin berakhir, ya, berubah menjadi endemi atau skala lokal. Sehingga pembelajaran tidak lagi kembali kepada pembelajaran model lama yang berbasis tatap muka. Sekarang kita harus menyesuaikan dengan model baru, kebiasaan baru, dan kenormalan baru. Kita sebut adaptasi kebiasaan baru. Sehingga pembelajaran jarak jauh, apakah melalui online, idealnya sih melalui online ya, melalui aplikasi. Tetapi kalaupun
Suaranya hilang. Abah dicek lagi. Untuk bagian operator mohon dicek lagi audionya. Di sini tidak ada suaranya. Ya, sambil menunggu mungkin ada teknis ya, Bapak Ainur Hasan ini sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada umumnya di sini menyampaikan tentang bagaimana kita siap dalam pembelajaran dengan kondisi pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi bagaimana juga walaupun kita kondisinya di rumah gitu ya, tapi tetap memaksimalkan diri untuk produktif dan inovatif sehingga bisa memanfaatkan segala hal yang ada di rumah untuk pembelajaran. Ya, jadi di sini nanti di sekolah juga dituntut untuk menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran. Ya, aplikasi pembelajaran ini bisa bermacam-macam. Kalau untuk di SMA ini nanti aplikasi pembelajarannya paling minimal itu menggunakan WhatsApp Group dan juga Classroom, ya Google Classroom. Ditambah dengan aplikasi lain lagi nanti ya seperti halnya aplikasi-aplikasi yang secara umum baik itu milik Kemdikbud ataupun juga nanti bekerja sama dengan pihak swasta yang akan dikelola oleh sekolah. Selain itu, kita sebagai peserta didik nanti pada saat di rumah pun tetap mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ya, dengan dipandu ada fasilitator, ada koordinator dari setiap kelasnya. Ya, anak-anak yang peserta didik semuanya bisa mencatat poin-poin utama yang tadi, yang dari awal oleh Bapak KCD sampaikan, ya sambil menunggu perbaikan teknis dari operator, ya. Dan juga Ibu ingatkan untuk tidak lupa mengisi link absen yang tadi sudah di-share ke wali gugusnya masing-masing.
Bu Els, karena Abah gangguan teknis untuk Pak KCD ini sudah maksimal di laptop, tidak keluar suaranya. Ini nanti di-share aja lah ke anak-anak secara via WA ya, bisa kan? Kita masuk ke materi yang dari kepala sekolah aja. Ya, mangga Ibu. Abah mohon di stop screen. Untuk operator di stop screen saja, nanti materi sesuai dengan arahan Ibu Kepala Sekolah nanti akan di-share melalui wali gugusnya masing-masing. Ya, anak-anak Ibu sekalian, kita akan berlanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu penyampaian kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi tentang membangun peserta didik yang berkarakter yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasawahan. Ya, sebelum kita beranjak ke materi dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Ibu Kepala Sekolah. Nama Tanti Erlianingsih MPD, tempat tanggal lahir Bandung 28 Desember 1975. Alamat Kampung Kaum RT 02 RW 11 Desa Mandalasari Kecamatan Cipatat Bandung Barat. Riwayat pendidikan, pendidikan SD, SDN Raja Mandala 1, SMP, SMPN 1 Cipatat, SMA, SMAN Cimindi. Riwayat pendidikan perguruan tinggi, S1 Pendidikan Fisika IKIP Bandung, S2 Pendidikan Fisika UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman organisasi sebagai pengurus MKKS, PGRI, Dharma Wanita, Persatuan Dinas Pendidikan. Pengalaman pekerjaan, guru SMA Negeri 1 Darangdan tahun 2000 sampai 2015. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Babakan Cikao tahun 2015 sampai 2016. Kepala SMA Negeri 1 Darangdan tahun 2016 sampai 2020, dan sekarang menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Pasawahan dari 2020. Hobi beliau membaca dan moto hidupnya adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, luar biasa riwayat pendidikan beliau ya, beserta aktivitas organisasi dan lain sebagainya. Semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi anak-anak Ibu sekalian kelas 10 peserta didik baru. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasawahan, Ibu Tanti Erlianingsih MPD, untuk menyampaikan materinya tentang kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi mengenai membangun peserta didik yang berkarakter. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini adalah sesi pertama materi tentang kebijakan umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang membangun pelajar yang berkarakter, yang di dalam moto Jawa Barat itu ada Jabar Masagi ya, tetapi nanti sebelum itu Ibu akan memberikan terlebih dahulu pandangan umum tentang kebijakan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, Ibu sampaikan bahwa nanti kamu ketika akan memasuki pembelajaran di semester 1 di SMA 1 Pasawahan, kalian masih belajar dalam kondisi
pembelajaran jarak jauh karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Oleh karena itu, sekolah harus mengikuti semua kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh Kemendikbud. Anak-anakku sekalian, kita ketahui bahwa PJJ ini banyak mengalami kendala. Salah satunya yang paling utama adalah siswa mengalami kehilangan kesempatan belajar atau learning loss, ya. Nah, ini kenapa siswa bisa mengalami kehilangan kesempatan pembelajaran selama PJJ? Ini yang pertama, tentu saja banyak hal yang mendukung, baik dari sarana prasarana, kemudian kesulitan ekonomi, latar belakang sosial, budaya, ya. Ini membuat siswa-siswi kita selama PJJ ini mengalami kehilangan kesempatan belajar. Nah, ada 4 kategori selama PJJ ini, kategori dampak PJJ, ya, dampak PJJ selama COVID-19. Yang pertama tadi sudah Ibu jelaskan, siswa kehilangan kesempatan belajar atau learning loss. Kemudian mental siswa selama PJJ, ini juga harus menjadi perhatian. Banyak siswa yang mengalami stres dengan banyaknya tugas yang dibebankan kepada kalian. Betul tidak? Betul ya? Banyak sekali tugas yang dikerjakan, termasuk mungkin sekarang PLS ini, ya, banyak sekali tugas yang harus dikerjakan. Nah, itu juga mental selama PJJ. Stres karena kalian selalu berada di rumah, biasanya bergaul dengan teman, keluar dengan bebas, dan lain sebagainya. Kemudian ancaman putus sekolah. Karena selama PJJ ini banyak mengakibatkan kondisi terpuruknya sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang menengah ke bawah, akhirnya mereka tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikan di SMA atau di sekolahnya, sehingga banyak siswa yang putus sekolah selama PJJ ini. Nah, ini Ibu tidak diharapkan oleh Ibu, ya. Semua siswa SMA Pasawahan, apapun kendalanya, tetaplah berjuang untuk bisa melanjutkan pendidikan, karena pendidikan itu nomor 1, ya, harus diutamakan. Berjuanglah, bekal pendidikan itu tidak ternilai. Nanti kamu akan diberikan kemudahan jika kamu memiliki ijazah sekolah, ya, mau mencari kerja, mau melanjutkan kuliah, dan lain sebagainya. Berjuanglah dalam situasi apapun, supaya kalian tetap bisa melanjutkan sekolah, ya. Jangan patah semangat, Bu, orang tua saya kondisinya tidak mampu, dan lain sebagainya. Insya Allah, Allah memberikan rezeki, memberikan jalan kalau kalian memang betul-betul ingin sekolah, ya. Setuju ya dengan ini, Ibu, ya? Oke, sekarang dampak PJJ juga tidak banyak sekali, sehingga oleh karena itu kementerian sudah mulai bersiap-siap. Sebetulnya kemarin itu awal tahun ajaran baru sudah mulai bersiap-siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi yang terbatas. Pembelajaran tatap muka ini tentu saja didasari pada peraturan pemerintah dan Juknis yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, ini tampaknya belum bisa kita laksanakan karena memang ternyata ketika akan memasuki tahun ajaran baru, COVID-nya malah melonjak kasusnya secara drastis. Akibatnya kita belum bisa melaksanakan PTM secara terbatas. Ini anak-anakku sekalian perlu diketahui oleh kalian. Yang menjadi landasan bagi sekolah untuk di masa pandemi COVID-19 ini itu adalah Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. COVID-19 ini merupakan bencana nasional, bencana dunia, pandemik global yang semua merasakan akibatnya. Jadi ini sudah dianggap sebagai bencana. Kemudian panduan penyelenggaraan di masa pembelajaran di masa COVID-19 juga ini dikeluarkan melalui surat keputusan bersama 4 menteri, ya, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri
Kesehatan Pendidikan, Menteri Agama, ya, itu sudah mengeluarkan SKB 4 Menteri tertanggal 30 Maret 2021. Ada 3 poin di situ yang harus disampaikan. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan semua warga sekolah dan satuan pendidikan itu menjadi prioritas yang utama. Ketika pandemi ini melonjak dan ada kasus banyak yang terjadi di masyarakat, zona kita masih belum zona hijau, maka PTM terbatas masih belum bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, wayahna semester ini masih menggunakan PJJ karena pandeminya masih belum berakhir, tingkat terpapar masih banyak, zona kita masih belum bisa zona hijau, jadi masih belum bisa dilaksanakan. Kemudian syarat selanjutnya adalah bahwa Satuan Pendidikan telah melakukan vaksinasi massal, baik untuk GTK, diutamakan untuk guru dan tenaga kependidikannya. Semua guru dan tenaga pendidiknya harus sudah divaksin. Dan sekarang sedang diluncurkan vaksinasi untuk para pelajar. Kemarin Purwakarta sudah mulai melaksanakan vaksin untuk pelajar itu dimulai dari SMA Negeri Jatiluhur, baru 150 peserta didik yang divaksin. Nah, nanti mudah-mudahan SMA Pasawahan bisa mendapatkan vaksin yang diharapkan bisa memenuhi semua kebutuhan siswa dan gurunya. Untuk GTK saja di SMA Pasawahan masih ada kurang lebih 12 orang guru dan tenaga pendidik yang belum divaksin. Nah, nanti kalian itu harus semua sudah divaksin. Itu syarat dibukanya PTM supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian harus protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan. Jadi kamu sekarang dituntut untuk punya semangat. Pendidikan karakternya dituntut untuk dimunculkan pada saat pandemi. Apa yang harus dimunculkan pada saat pandemi pendidikan karakter yang paling utama? Yang paling utama adalah bela negara. Kondisi negara sekarang sedang krisis COVID-19. Kamu harus terjun langsung membela negara. Caranya seperti apa? Bela negara ini caranya seperti apa? Apakah harus mengangkat senjata seperti pahlawan zaman dulu berperang dan lain sebagainya? Tentu saja tidak, ya. Jadi untuk sekarang ini bela negara yang kamu harus lakukan adalah jadilah warga negara yang baik, yang mengikuti semua aturan dan taat kepada himbauan pemerintah. Kalau pemerintah mengeluarkan himbauan, lakukan prokes yang ketat 7M. Udah tahu ya 7M apa saja ya? Pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan lain sebagainya. Itu laksanakan. Ya. Lakukan semua dengan kesadaran yang tinggi. Jangan iya-iya, tapi ketika ketemu dengan teman, langsung cipika-cipiki dan lain sebagainya. Lupa ya terhadap aturan yang ada. Kemudian kamu juga harus bisa memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar. Kamu adalah orang yang terpelajar. SMA itu adalah siswa yang sudah mulai memasuki usia kedewasaan. Edukasilah lingkungan sekitar untuk tetap bisa menjaga protokol kesehatan agar pandemi ini sekarang berakhir. Itu contoh bela negara dari kita selaku pelajar yang bisa dilakukan selama pandemi COVID-19. Banyak bela negara lain yang bisa dilakukan, tapi itu yang terpenting sekarang, ya, supaya bagaimana kita bisa keluar dari krisis global tentang pandemi COVID-19 ini. Nah, itu untuk kebijakan dari Kemendikbud yang sekarang-sekarang ini. Kemendikbud juga meluncurkan program Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini diserahkan kepada sekolah, dikembangkan oleh sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah nanti kamu di pas pembelajaran materi kurikulum nanti disampaikan ya. Jadi intinya dari kebijakan Kemendikbud sekarang adalah Merdeka Belajar, bahwa sekolah bisa mengaktualisasikan diri sesuai dengan kebutuhan kondisi sekolah, tetap mengedepankan pendidikan karakter
karakter dan pelajar Pancasila. Ya, kenapa pelajar Pancasila yang diutamakan? Karena sekarang kita sudah tahu bahwa rasa nasionalisme dari setiap bangsa Indonesia ini, warga negara Indonesia ini sudah mulai berkurang. Oleh karena itu kebijakan terbaru sekarang ada sekolah penggerak, kurikulum sekolah penggerak. Intinya salah satunya adalah membentuk pelajar Pancasila. Nah, sekolah kurikulum penggerak ini insya Allah perlahan-lahan akan diimbaskan kepada sekolah kita sebagai pengganti dari kurikulum 2013 ya. Nah, itu untuk kebijakan-kebijakan umum dari Disdik. Sekarang kita beralih ke kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ibu punya slide yang bisa dilihat. Silakan dilihat ya. Kita slide share. Silakan, Mbak. Ini ya. Nah, ini kebijakan umum Disdik Jabar dalam membangun manusia unggul Jabar Masagi. Pasti baru dengar mungkin ya, apa sih Jabar Masagi gitu ya. Nanti kita bahas. Dari bahasanya Masagi itu, kalau bahasa Sunda, Masagi teh ngotak. Ngotak itu bentuknya kotak. Kotak itu artinya sisinya sama, saling terhubung satu sama lain, membentuk satu bangunan yang simetris ya. Oke, kita lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini program Jabar Masagi itu yang tadi, Bah. Oke, boleh nggak? Yang ini nggak? Boleh lah yang dari awal dulu ya. Oke, ini dulu ya. Slide kedua. Oke, ini. Baik, anak-anakku sekalian, kenapa pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program ini? Jawa Barat mempunyai moto Jawa Barat juara lahir batin melalui kolaborasi dan inovasi. Juara lahir batin ini artinya bahwa masyarakat Jawa Barat harus unggul dalam semua segi secara lahir dan batinnya. Kalau lahir mungkin fisiknya yang kita bina, kalau batin mungkin karakternya yang kita bina. Nah, Jabar Masagi ini merupakan program pendidikan karakter yang dimunculkan oleh Disdik pemerintah Provinsi Jawa Barat terutama yang berbasis kebudayaan lokal Jawa Barat ya. Ini kenapa disebut ada 4 pilar dari Jabar Masagi ini. Yang pertama adalah Niti Surti, kemudian Niti Bakti, yang tadi belum selesai. Nah, belum tadi ya. Oke, ini Niti Surti, Niti Harti, Niti Bukti, dan Niti Bakti. Ini poin penting dari Jabar Masagi. Ada 4 pilar pembangunan manusia, pembangunan pendidikan karakternya untuk masyarakat Jawa Barat. Ada 4 pilar. Pilar yang pertama, Niti Surti. Niti Surti ini artinya bahwa generasi Jawa Barat harus pandai merasakan, ya, punya empati sosial, punya rasa silih asih, silih asah, silih asuh. Ini lebih ke pendekatan humanistik secara ke hati ya. Jadi ini Niti Surti. Pahamilah empati merasakan. Simpati, empati itu harus dikembangkan. Kemudian ada Niti Harti. Niti Harti itu pengertian, pemahaman. Jadi pelajar Jawa Barat atau manusia unggul Jawa Barat ini harus punya wawasan pengetahuan yang luas, ya, yang tinggi, sehingga dia punya kemampuan pengetahuan yang bisa diadaptasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Harti itu kan mengerti, pengetahuan ya. Kemudian Niti Bukti. Kalau sudah mampu merasakan, mengerti apa yang dipahami, itu kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa membuktikan ya. Jadi bukti. Kita bisa eksistensi diri di situ dimunculkan.
Kemudian terakhir niti bakti. Niti bakti ini kalau kita sudah bisa membuktikan karya kita dan karya kita bisa diakui oleh masyarakat, yang terakhir baktikanlah semua kemampuan kita kepada masyarakat. Jadi kita ditunggu kontribusinya oleh pemerintah Jawa Barat, segala pemahaman, segala kemampuan kita, mari kita berikan kepada Jabar agar kita bisa menciptakan Jabar juara lahir batin. Jadi dari keempat pilar ini diharapkan terwujud generasi masa depan Jawa Barat yang beriman, berkarakter, sehat, dan cerdas ya. Nah, tujuan dari program Jabar Masagi ini adalah membangun ekosistem yang berorientasi kebahagiaan atau kebahagiaan siswa. Jadi sekolah itu merupakan rumah kedua, sekolah yang harus ramah anak, sehingga anak betah ada di sekolah dan anak merasa nyaman, itu salah satu indikator kebahagiaan siswa. Ya. Selanjutnya, Pak. Oke, nah inilah kisah yang tadi. Nah ini orang-orang sukses. Oke, oh ya ini dulu. Oke, kenapa kita harus menciptakan pendidikan karakter yang kuat, memberikan landasan pendidikan karakter yang kuat kepada peserta didik kita? Kita tahu bahwa di abad ke industri 4.0 ini pengaruhnya terhadap dunia pendidikan sangat luar biasa. Kecepatan informasi yang masuk melalui dunia internet dan lain sebagainya, di satu sisi seperti dua mata uang yang yang satu menguntungkan, yang satu merugikan. Ini salah satunya jika kita pelajar Jawa Barat tidak bisa melakukan menyaring semua informasi yang masuk melalui dunia internet ini bahayanya adalah kita tergerus degradasi moral karena banyak sekali informasi yang tentu saja kurang bagi siswa kita ya, kurang berkenan atau kurang baik disampaikan di internet, dan siswa kita tidak bisa memilih itu, maka itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya bagi generasi kita. Oleh karena itu ini harus dijadikan pemikiran bersama, kenapa kita harus bisa membatasi arus globalisasi yang masuk melalui dunia internet ini kepada peserta didik kita. Gunakanlah internet secara bijak untuk keperluan-keperluan yang penting-penting saja. Untuk hal-hal yang tidak penting tidak usah dilihat ya. Kemudian ada lagi yang jadi masalah adalah akhir-akhir ini perilaku remaja atau perilaku peserta didik kita itu banyak mengalami gangguan mental, apalagi di kondisi seperti pandemi sekarang ini ya, kecemasan, depresi, perundungan terhadap siswa itu menjadi satu masalah yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian Jawa Barat juga memiliki permasalahan di mana indeks pembangunan manusianya atau harapan lama sekolahnya itu sedikit agak rendah, sehingga diharapkan dengan adanya program Jabar Masagi ini semua bisa meningkatkan harapan lama sekolah. Jadi harapan lama sekolah ini maksudnya begini. Tahun-tahun ke belakang misalkan anak cukup sekolah sampai SMP, nah sekarang mudah-mudahan wajib sekolah dasar itu sampai sekolah SMA, sampai jenjang SMA ya. Oke, lanjut, Mbak. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini. Ibu ingin menginspirasi kalian, anak-anakku sekalian, dengan kisah orang-orang sukses di abad 21, bahwa untuk menjadi orang sukses itu ternyata harus memiliki kreativitas, ya, berpikir kritis. Zaman sekarang itu merupakan modal yang utama. Kita lihat, ini founder Bukalapak, yang punya Bukalapak itu ternyata anak muda, ya, omsetnya miliaran. Ahmad Zaki, ini founder Bukalapak. Kemudian ada Brian Chesky, founder BNB ya. Kemudian Alibaba, ini founder Alibaba ini Jack Ma ya, di Cina, ini terkenal dengan orang paling kaya di Cina.
Nah, ini mereka semua sukses menjadi orang-orang sukses di abad 21. Apa sih kuncinya menjadi orang sukses di abad 21? Kita lihat ya. Slide selanjutnya ini kita lihat. Nah, ini. Tadi sudah Ibu jelaskan, ada 4 pilar kehidupan di Jawa Barat yang harus dilaksanakan, yaitu niti surti, niti harti, niti bakti, niti bukti, dan niti bakti. Sebetulnya itu merupakan pilar pendidikan dunia yang lebih diadaptasi kepada muatan lokal budaya daerah Jawa Barat. Ini kita lihat, kecakapan hidup abad 21 yang kita perlukan, ini pembelajaran abad 21 ini seperti tadi, niti surti, harti, bakti, bukti ini ada di sini semua. Kita lihat, ada di pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 itu bagaimana learning to know, bagaimana belajar mengetahui, gitu kan. Kalau mengetahui tadi berarti niti harti, ya. Bagaimana learning to do, bagaimana melaksanakan, berarti ini bukti. Learning to be, ya, bagaimana cara menjadi sesuatu, ya. Kemudian learning to live together, ini bagaimana cara hidup bersama dengan masyarakat. Nah, ini apa saja kemampuan berpikir yang harus kita pahami, yang harus kita punyai di abad 21 bagi pelajar kita. Ini ada 4. Harus bisa berpikir kritis, critical thinking. Ya, yang paling atas, critical thinking. Jadi, kalau kamu sebagai pelajar yang baik itu, kalau diberi sesuatu, berpikirlah, dianalisa, kemudian setelah dianalisa, diambil kesimpulan, setelah diambil kesimpulan terakhir kamu bisa mempertimbangkan apakah ini bisa digunakan secara baik atau tidak. Itu cara berpikir kritis, ya. Kemudian creativity. Jadi sekarang diperlukan kreativitas. Banyak kok pemuda-pemuda kita yang berhasil dengan kreativitasnya masing-masing. Banyak entrepreneur muda yang bisa mengembangkan diri karena kreativitasnya, ya. Bahkan para pengusaha itu, coba lihat para pengusaha yang sudah berhasil, mereka punya kreativitas yang luar biasa. Mereka punya prinsip, kita tidak mau disuruh orang lain, tapi kita harus menjadi orang yang bisa menyuruh orang lain, orang yang bisa mengatur orang lain. Kemudian mereka itu punya kreativitas yang tinggi. Nah, itu yang harus dimiliki oleh kalian. Kemudian kita harus mampu komunikasi dan kolaborasi. Tentu saja komunikasi dan kolaborasi ini harus terjadi secara konsisten, secara terus-menerus supaya bisa terjalin komunikasi yang baik. Kemudian kalau komunikasi yang terbaiknya sudah terbina, maka diharapkan semua aspek, semua lini itu bisa saling berkolaborasi untuk menggapai keberhasilan yang ditentukan, ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini Ibu ingin memberikan bekal kepada kalian, ya. Kalau mau menjadi orang sukses itu zaman sekarang apa sih yang diperlukan, gitu ya. Tadi kamu sudah belajar pendidikan karakter, bahwa kamu harus bisa merasakan, kemudian bisa memahami, bisa membuktikan diri. Sesudah membuktikan diri, kamu bisa membuktikan semua hasil perjuangan kamu kepada masyarakat sekitar, supaya bisa meraih kesuksesan. Nah, ini suksesnya, kunci kesuksesan yang harus dimiliki apa? Ini yang harus dimiliki oleh kalian. Pendidikan karakter yang harus dimiliki oleh pemuda zaman sekarang supaya bisa sukses. Yang pertama harus jujur, ya. Jujur itu membawa keberkahan, kepercayaan, baik dari masyarakat, dari lingkungan sekolah, dan itu bukan salah satu ajaran agama kita bahwa kita memang harus jujur.
Kemudian yang kedua harus disiplin. Kamu bisa lihat negara-negara maju, negara-negara di luar itu berhasil negaranya menjadi negara maju karena disiplinnya yang sangat luar biasa. Mulai dari disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin kegiatan, dan lain sebagainya. Semua serba disiplin. Itu merupakan ciri kunci sukses bagi orang yang disiplin, ya. Itu merupakan hal-hal yang paling penting. Nah, kamu juga sama. Ketika kamu belajar di SMA 1 Pasawahan, jika ingin sukses, maka belajarlah berdisiplin. Disiplin mengikuti kegiatan PJJ, disiplin dalam kegiatan sehari-hari di rumah, kemudian disiplin dalam tata cara berpakaian, mentaati peraturan sekolah, dan lain sebagainya. Insya Allah kamu jadi orang sukses, ya. Kemudian mudah bergaul. Zaman sekarang dengan kondisi mudahnya internet dijangkau oleh semua pihak, kamu bisa menjalin atau membuka jaringan komunikasi yang sangat luas. Jadi kamu harus punya sifat mudah bergaul, tetapi Ibu titipkan bahwa mudah bergaul ini tentu saja dalam hal yang positif, ya. Jangan dalam hal yang negatif. Bukalah koneksi atau jaringan dengan dunia luar seluas-luasnya untuk kemajuan usaha kita atau kemajuan pendidikan kita, bukan untuk mencari sesuatu yang di luar batas normal, ya. Kemudian dukungan pendamping. Kalau di rumah kalian belajar secara PJJ, maka dukungan pendamping yang diperlukan saat itu adalah bimbingan orang tua. Oleh karena itu nanti selama PJJ Ibu sampaikan kepada orang tua, Mah, Pak, bantu kita untuk selalu mendampingi kita ketika melaksanakan PJJ. Agar ada pengontrol, ada evaluasi, ya, dari orang tua bagaimana cara belajar kita selama PJJ. Nah, ini juga peran orang tua selama PJJ ini menjadi sangat dominan saat ini karena kamu lebih banyak di rumah, dihabiskan waktunya di rumah. Kita pihak sekolah punya keterbatasan untuk mengawasi bagaimana pembelajaran kamu di rumah, bagaimana pergaulan kamu di rumah dengan masyarakat sekitar, dengan keluarga. Itu kita punya waktu terbatas, sehingga diperlukan support dari pendamping, yaitu orang tua. Kemudian harus kerja keras tentu saja, ya. Tidak ada keberhasilan yang tidak dilaksanakan tanpa kerja keras. Kemudian kamu harus punya rasa kecintaan terhadap apa yang dikerjakan. Kalau kamu sebagai pelajar, cintailah kondisi yang sekarang kamu sedang laksanakan. Belajarlah dengan sepenuh hati. Jadi jangan terpaksa, jangan selalu disuruh-suruh untuk melakukan pembelajaran PJJ. Itu tidak baik hasilnya. Karena sesuatu yang dipaksa itu tidak baik. Tetapi ketika motivasinya muncul dari dalam diri sendiri, apapun hambatan yang dihadapi biasanya bisa dilaksanakan. Karena kamu punya motivasi yang kuat, punya rasa kecintaan yang luar biasa terhadap pekerjaan atau terhadap pembelajaran yang sedang kamu lakukan. Kamu kalau sudah senang terhadap sesuatu, biasanya apapun akan kita lakukan untuk mendapatkan hal itu, ya kan? Nah, ini juga harus dipahami. Kemudian di era sekarang perlu kepemimpinan, ya. Ingat bahwa setiap diri sebetulnya adalah pemimpin untuk masing-masing diri kalian. Nanti kamu bisa berkembang, bisa menjadi pemimpin keluarga, pemimpin satu lembaga, pengurus, pemimpin organisasi, dan lain sebagainya. Bentuklah jiwa kepemimpinan ini dari sedini mungkin. Caranya seperti apa kalau kamu ingin membentuk jiwa kepemimpinan? Banyak-banyaklah belajar di organisasi-organisasi yang ada di sekolah, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya, karena pada hakikatnya mereka akan memberikan pelajaran tentang kepemimpinan. Bagaimana kamu bisa bersama-sama dengan anggota lain, bisa mengajak anggota lain untuk mencapai satu tujuan. Itu adalah hakikat dari kepemimpinan. Sifat bagaimana kamu bisa mempengaruhi satu orang untuk bisa, suatu kelompok untuk bisa mencapai tujuan organisasi, itu adalah kepemimpinan. Jangan lupa untuk siswa-siswa SMA Pasawahan, ayo masuk ekskul semuanya, biar jiwa kepemimpinannya terbentuk.
Dalam hal apa saja bisa, ya. Apakah kepemimpinan itu harus ada di OSIS saja? Tidak. Banyak di lingkungan-lingkungan yang lain, di ekskul-ekskul yang lain. Pada hakikatnya apapun yang kita lakukan untuk bisa mensukseskan atau mencapai tujuan organisasi itu adalah jiwa kepemimpinan, ya. Kemudian kepribadian yang kompetitif, tentu saja kamu harus mampu bersaing dengan orang lain, apalagi dengan dunia luar kalau bisa, ya. Karena pribadi yang kompetitif ini akan menghasilkan sesuatu yang inovatif. Beda dengan kamu yang tidak punya keinginan. Ya sudahlah, saya mah ada segini kemampuannya, nggak mau apa-apa, tidak ada keinginan lain dan lain sebagainya. Kamu tidak akan maju. Tetapi ketika kamu kompetitif, melihat orang lain berhasil, kamu punya motivasi. Orang lain bisa ya berhasil, orang lain bisa menjadi juara, orang lain bisa menjadi prestasi. Kamu punya semangat itu, akhirnya kamu tergerak untuk melakukan sesuatu, itu kamu sudah mulai menjadi pribadi yang kompetitif. Tapi ingat, pribadi yang kompetitif ini sekali lagi jangan di dalam hal-hal yang buruk. Ini harus di dalam hal-hal yang positif. Kompetitiflah di dalam hal-hal kebaikan, jangan dalam hal-hal keburukan. Ya, ini Ibu pesan. Kemudian hidup teratur. Nah ini sama kaitannya dengan disiplin. Teraturlah hidup. Kalau bisa mulai dari sekarang, buatlah jadwal kehidupan yang teratur. Kalau PJJ biasanya berantakan jadwalnya, bangun siang, mengerjakan tugas, nanti lagi lah, tidak ada gurunya ini dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya itu sesuatu yang kurang baik. Yang baik adalah hidup itu teratur. Jam berapa kamu bangun? Insya Allah kalau orang Islam pasti subuh, bangun subuh. Sudah bangun subuh, lakukan apa yang dilakukan, misalkan olahraga pagi, membantu pekerjaan orang tua, kemudian jam 7 siap-siap PJJ dan lain sebagainya. Lakukan itu secara teratur, insya Allah menjadi satu kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi habituation yang baik, kebiasaan yang baik, itu tidak lagi menjadi hal-hal yang memberatkan, tapi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan itu nanti akan mempengaruhi terhadap keberhasilan kehidupan kalian. Orang yang terbiasa berdisiplin biasanya tidak sulit untuk masuk ke dalam satu lingkungan karena mereka sudah terbiasa berdisiplin, ya, tidak kaget ketika dihadapkan pada situasi yang harus serba disiplin. Nah, kemudian harus mampu memiliki atau menjual ide. Jadi ini tadi larinya ke berpikir kreativitas, ya, creative thinking. Segala sesuatu tuh sekarang itu tidak bisa hanya nerima, ya, tapi harus bisa membangun ide sendiri. Buatlah segala sesuatu itu menjadi menjadi hal-hal yang baik dengan ide-ide yang kita munculkan. Kadang hal-hal besar itu muncul dari ide yang hal-hal kecil. Kadang ada beberapa pendapat, bermimpilah dulu supaya kamu bisa meraih sesuatu. Kalau kamu tidak punya mimpi, tidak punya keinginan, kamu tidak akan punya sesuatu. Tapi bermimpilah. Ketika kamu mulai bermimpi, punya sesuatu, kamu mulai berpikir untuk bergerak, mencapai mimpi-mimpi tersebut. Ya, oke, slide selanjutnya. Nah, ini. Tadi sudah Ibu sampaikan, ingat, inti dari Jabar Masagi itu ada 4 pilar. Pilar pendidikan karakter yang ingin dimiliki oleh siswa Jawa Barat. Niti bakti, ya, niti bukti, niti bakti, niti surti dan lain sebagainya, itu tadi merupakan 4 pilar. Intinya adalah visi Jawa Barat ini ingin menumbuhkan manusia Jawa Barat yang harmoni, yang seimbang dengan dalam diri, dengan alam, dan seluruh makhluk hidup
untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang dititipkan oleh Sang Maha Pencipta. Jadi ini dasar dari pendidikan karakternya itu ya. Kita menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang harus bisa hidup harmonisasi dengan diri sendiri, dengan alam, dengan seluruh makhluk hidup. Dan tujuan dari penciptaan manusia itu tidak lain adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia ya. Kemudian misinya ini adalah menghidupkan dan nilai dan potensi yang ada. Jadi Jawa Barat itu punya nilai-nilai luhur dan budaya lokal, potensi yang luar biasa. Kalau kamu mempelajari sosiologi, mempelajari sejarah, coba lihat masyarakat-masyarakat zaman dulu, Baduy Dalam, kemudian Kampung Naga dan lain sebagainya. Mereka sampai saat ini memelihara nilai-nilai luhur budaya lokal yang memang baik sebetulnya digunakan di masyarakat. Nah itu sebetulnya bisa kita adopsi tentu saja dengan menyelaraskan dengan keadaan zaman saat ini. Kemudian mewujudkan perubahan melalui gotong royong. Jadi anak-anakku sekalian, apalagi di masa pandemi sekarang ini, maka kita harus bisa saling membantu dengan orang yang ada di sekitar kita. Ketika ada saudara, ada tetangga yang sakit, bantu ya. Ada yang isoman, kamu bisa memberikan bantuan, bisa memberikan sedikit perhatian kepada mereka. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu bergantung kepada orang lain. Dari mulai kita lahir sampai kita nanti meninggal, pasti kita membutuhkan bantuan orang lain ya. Jadi tetap kembangkan semangat nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai budaya gotong royong di masyarakat kita ya. Ibu ingin anak-anak Pasawahan itu tidak hanya pintar secara keilmuan, tapi mereka punya jiwa sosial, pendidikan karakter yang kuat yang bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ini ada keterkaitan antara ilmu, iman, sehat, dan kesehatan ya, dan akhlak. Sehingga kalau ilmu nanti larinya menjadikan manusia yang cerdas. Kalau iman nanti diharapkan bisa menjadikan manusia yang religius. Kalau akhlak nanti bisa menjadikan manusia yang berkarakter. Kalau kita sehat, maka ini bisa menjadikan kita menjadi manusia yang fisik dan mentalnya kuat. Sehingga ini jadi manusia yang paripurna. Semua ada, ya, cerdas. Ini sesuai sebetulnya dengan misi SMA Negeri 1 Pasawahan. Tolong dicatat. Visi SMA Negeri 1 Pasawahan itu singkatannya ACTM. Ya, tolong ini dicatat supaya kamu tahu apa visi SMA 1 Pasawahan. ACTM. ACTM itu menciptakan peserta didik yang A-nya berakhlak mulia, akhlak mulia, ya. Akhlak mulia ada di konten religius tadi. Kemudian C-nya cerdas. Ya, ini cerdas dengan keilmuannya. T-nya terampil. Ya, terampil ini bisa masuk ke kesehatan fisik dan mental. Jadi kamu kalau sudah sehat fisiknya, mentalnya, kamu bisa jadi manusia yang terampil. Dan yang terakhir, mandiri. Salah satu pendidikan karakter yang ada, kamu harus bisa menjadi manusia yang mandiri. Coba sekarang buka open mute-nya. Buka mute-nya semua. Ibu ingin kamu mengucapkan visi SMA 1 Pasawahan.
Ibu ingin, oke lah kalau memang berisik tidak bisa ya. Oke, satu orang saja nanti raise hand yang bisa menyampaikan apa visi SMA 1 Pasawahan. Cung, tadi SMA 1 Pasawahan ada berapa visinya tadi? Silahkan. Ada 4. Ya, Siti Mariana, gugus 9, silahkan. Iya, ahlak, cerdas, terampil, dan mandiri. Ya, jadi ACTM ya. A-nya tadi? Ahlak. Ahlak mulia. Ahlak mulia yang baik. C-nya? Cerdas, terampil, dan mandiri. Oke. Jadi itu visi SMA 1 Pasawahan. Jadi lengkapi kalimatnya. Visi SMA 1 Pasawahan mewujudkan peserta didik yang ACTM. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan mandiri. Itu merupakan salah satu implementasi dari kebijakan Disdik Jabar tentang Jabar Masagi. Jadi semuanya sebetulnya sudah ada di SMA kita ya. Kita sudah mengikuti kebijakan Disdik Jabar untuk implementasi visi dari Jabar Masagi. Kembali ke slide share, Abah silakan. Oke, nampaknya sudah selesai ya. Oke, ini slide terakhir, belum? Nah, ini tadi sudah ya, yang tadi ini. Nah, ini ya. Bagaimana membangun ekosistem sekolah yang berorientasi pada kebahagiaan siswa, Ini semua harus terlibat, semua stakeholder harus ikut berpartisipasi, ada staf sekolah, ada orang tua, ada siswa. Ini semua harus menjadi satu sistem ekosistem yang berkolaborasi satu sama lain sehingga bisa menghasilkan nilai-nilai yang diharapkan ya. Ini ada jaring laba-laba, kamu bisa lihat di situ sebetulnya intinya tujuan-tujuan dari sekolah yang ingin dicapai itu semua akan tercapai kalau ada kolaborasi dari semua pihak. Dari sekolah, unsur GTK-nya, guru dan tenaga kependidikannya, kemudian dari peserta didiknya, dari orang tua siswa, dan dari masyarakat sekitar. Sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Sekolah harus menjadi ekosistem yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini ya, tadi sudah Ibu sampaikan. Jadi, kalau kita ingin menciptakan sesuatu yang harmonisasi di dalam lingkungan ekosistem sekolah yang bisa menciptakan kebahagiaan siswa, itu harus semuanya berkolaborasi. Dimulai dari diri sendiri. Harmoni dimulai dari diri, itu baik dari diri siswa, dari diri gurunya, dari diri kepala sekolah, komite pengawas maupun GTK yang lain, guru tenaga kependidikan yang lain. Kemudian di kelas juga harmoninya harus terwujud dalam perilaku sehari-hari di kelas. Kalau di sekolah, ini tentu saja ruang lingkupnya agak lebih luas, jadi ruang lingkup harmoni warga sekolah itu semakin meluas dan terwujud dalam perilaku keseharian di lingkungan sekolah. Masyarakat, pembelajaran harmoni warga sekolah menjadi utuh ketika sekolah menjadi bagian sentral dari masyarakat. Tadi sudah disampaikan, sekolah harus tidak bisa berdiri sendiri. Harus bekerja sama dengan masyarakat. Silakan selanjutnya, Mbak. Nah, anak-anakku sekalian, ini yang harus Ibu sampaikan sebagai informasi terakhir bagi kalian mungkin ya. Bagaimana sih salah satu cara untuk membentuk pendidikan karakter yang baik bagi peserta didik yang ada di sekolah kita? Salah satunya adalah dengan implementasi pendidikan karakter Jabar Masagi.
implementasi pendidikan karakter Jabar Masagi ini seperti apa? Salah satunya ya sekarang kegiatan PLS ini ya. Kegiatan PLS ini dilaksanakan untuk membentuk karakter. Tujuannya apa tadi? Coba kita lihat motonya, moto dari MPLS PLS tahun ini. Motonya adalah kuat bersama, karakter tangguh, optimis di masa adaptasi kebiasaan baru. Ini semuanya adalah pendidikan karakter. Jadi PLS ini tujuannya adalah mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, pendidikan karakter ini bisa berhasil dilaksanakan kalau kalian terbiasa melakukan dalam pembiasaan rutin, harian atau berkala. Jadikanlah habituation, good habitation. Jadi good habit ya. Jadi pembiasaan yang baik. Jadi ini harus dilaksanakan sehari-hari. Semua pendidikan karakter yang ada di sekolah, belajarlah mulai dari hal-hal yang kecil. Contoh, ketika masuk sekolah belajar antri, belajar disiplin, belajar jujur, kemudian belajar kreatif. Itu semua adalah pendidikan karakter ya. Kemudian bergabunglah dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler karena ini merupakan pengembangan pendidikan karakter. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian bangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat. Kamu harus bisa menjadi informan yang baik dari sekolah ke masyarakat ya. Mungkin itu untuk implementasi pendidikan karakter dari Jabar Masagi ya yang diharapkan. Oke, sampai sini materi Jabar Masagi. Itu slide terakhir ya, Bah? Kita lihat. Ya, Bu. Ya, oke. Anak-anakku sekalian, intinya dari pendidikan karakter tadi adalah bagaimana menciptakan manusia Jawa Barat yang juara lahir dan batin. Juara lahir batin tidak hanya cerdas ilmu, tapi juga harus punya karakter yang kuat. Tentu saja juara lahir batin ini harus dicapai melalui kolaborasi dan inovasi. Jadilah generasi yang tangguh, yang kuat, yang selalu optimis menghadapi semua keadaan sehingga nanti kamu bisa keluar sebagai juaranya, ya, juara sekolah, ya. Oke, terima kasih sampai sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada yang bisa terekam di pembelajaran masing-masing. Satu lagi Ibu yang ingin kalian hafal, Jabar Masagi ini ada 4 komponen. Yang pertama, niti apa tadi? Niti surti. Surti, ya, surti itu memahami. Harti, niti harti itu kamu belajar memahami pengetahuan ya, mengerti. Kalau tadi niti surti merasakan, yang harti memahami, niti bukti kamu belajar membuktikan diri, eksistensi diri, dan terakhir niti bakti. Jadi niti bakti itu kamu harus bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap masyarakat sekitar, pelajar yang baik yang bisa membaktikan semua dedikasi diri kalian kepada masyarakat ya. Oke, mungkin itu saja Bu Els. Mudah-mudahan kita doakan semua anak-anakku SMA 1 Pasawahan menjadi generasi yang tangguh, yang kuat, yang sehat, cerdas ilmunya, luhur akhlak budi pekertinya. Insya Allah nanti menjadi manusia yang berhasil, manusia yang berguna. Kata Pak Ridwan Kamil kemarin waktu pembukaan, kita ketemu, kita reuni di tahun 2045 ketika Ibu sudah jadi nini-nini gitu ya. Kita semua Bapak Ibu guru sudah jadi nenek-nenek, kakek-kakek, kamu menjadi generasi penerus kita. Jadilah generasi emas nanti. Dimulai dari sekarang. Semua butuh proses, butuh perjuangan, tidak ada yang instan.
berproseslah dari sekarang untuk mencapai satu keberhasilan. Ya, oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk anak-anakku sekalian, Ibu, ini kita jadwalnya jadi geser 30 menit. Jadi ini akan digenapkan sampai jam 9. Masih ada waktu 7 menit lagi. Oke. Kita satu pertanyaan saja. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan. Dan selanjutnya nanti Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan atau memberikan pendapatnya tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Silahkan untuk membuka audionya bagi yang ingin bertanya atau raise hand, nanti akan dijawab oleh Ibu Kepala secara singkat. Oke, silahkan siapa yang mau mengajukan pertanyaan mengenai kebijakan Dinas Pendidikan dan membangun peserta didik berkarakter. Ada? Ibu hitung ya. Kalau tidak ada nanti minta satu orang untuk menyimpulkan. Oke, yang Ibu buka kesempatan untuk bertanya dulu. Silahkan siapa? Raise hand Kaila sama Assalamualaikum Ibu. Oh ya, silahkan. Siapa Kaila? Silahkan Kaila. Assalamualaikum Ibu, mau tanya. Oke. Saya Kaila Syifa dari Gugus 5. Kan kata Ibu Tanti tadi pendidikan karakter yang paling penting adalah pendidikan bela negara. Nah, kan di masa pandemi ini mulai menurun rasa bela negaranya. Bagaimana cara menumbuhkan kembali rasa bela negara tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Kaila. Mungkin langsung dijawab Ibu ya, bagaimana cara menumbuhkan bela negara pada kondisi seperti sekarang. Silakan. Baik, Ibu sedikit meluruskan bahwa pendidikan karakter yang penting untuk saat ini ya. Untuk saat ini dalam kondisi pandemi memang sekarang diperlukan bela negara. Kalau di negara lain pelajar itu wajib mengikuti pendidikan bela negara yang mahasiswa dan lain sebagainya, tapi kalau di kita belum. Kita bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta terhadap negara kita sehingga kita bisa mewujudkan sikap bela negara. Yang pertama yang harus kamu pahami bahwa cintailah negara ini dengan sepenuh hati. Coba introspeksi kepada diri sendiri, sudahkah kita mencintai negara tanah air kita dengan sepenuh hati? Kamu masih suka K-pop, ya kan? Masih suka nyanyian luar negeri dibanding Indonesia. Kamu masih suka melihat produk-produk luar dibanding dengan produk Indonesia. Mulailah sekarang mencintai budaya produk Indonesia, ya. Kemudian jangan lupa anak-anakku sekalian, karena terkikisnya rasa cinta terhadap negara ini, kadang kita lupa sejarah bangsa ini seperti apa. Oleh karena itu, sekarang salah satu upaya untuk meningkatkan rasa cinta bela negara kita kepada bangsa Indonesia, kalau setiap ada pertemuan itu wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salah satunya adalah untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan. Nah, kemudian apalagi langkah yang harus kamu lakukan? Ada langkah inti yang harus kamu lakukan. Amalkan sila-sila Pancasila selain Al-Quran dan hadis tentu saja sebagai pedoman yang utama. Sila-sila Pancasila ini amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satu bentuk rasa kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Coba hayati satu persatu sila itu, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kamu pasti akan menjadi pribadi yang mulai mendekatkan diri kepada Allah, punya rasa untuk menjadi berakhlak mulia dan lain sebagainya. Itu sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di zaman sekarang yang sedang pandemi, bagaimana mengamalkan sila-sila itu. Saling sayang dengan sesama, silih asuh, silih asah, silih asih dengan masyarakat sekitar, saling tolong menolong, bantu membantu, itu
aplikasinya. Persatuan Indonesia, bagaimana kamu bisa tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak menyebarkan berita-berita hoax yang menyebabkan perpecahan. Jadilah pelajar yang cerdas, yang tidak gontok-gontokan, tidak melakukan bullying dan lain sebagainya. Itu merupakan pengamalan Pancasila. Intinya amalkan semua sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Hanya Ibu mengajak kalian karena melihat situasi kondisi pandemi yang masih belum berakhir dan terus mengalami peningkatan, tentu saja bela negara saat ini yang diperlukan adalah bagaimana menjadi manusia yang bisa menahan diri ya, dan bisa mentaati semua himbauan pemerintah. Itu salah satu bela negara ya. Kalau kita tidak mentaati aturan itu, aturan PPKM, penggunaan prokes atau 7M tadi, itu negara akan mengalami kesulitan untuk kembali pulih, kembali bangkit. Jadi sekarang itu yang diperlukan bukan perang menggunakan senjata, tetapi berperang melawan virus COVID-19 untuk saat ini. Maka berjuanglah, bela negara kita supaya kita bisa keluar dari krisis pandemi ini. Gitu ya, Kaila, Asifa, Gugus 5. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Mangga, Bu Els. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Oke, sesi terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ibu buka kesempatan dulu untuk para generasi emas SMA Negeri 1 Pasawahan. Ini siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari materi ini atau minimal menyebutkan misalnya 4 pilar Jabar Masagi atau apa sedikit saja. Mungkin silahkan siapa raise hand. Wina, itu Wina Nopianti, raise hand. Oh ya, silakan Wina. Ibu inginnya kesimpulannya apa itu Jabar Masagi, 4 pilar Jabar Masagi, apa visi SMA 1 Pasawahan terkait dengan Jabar Masagi. Silakan Nopi nanti di ya. Oke, siapa? Wina Nopianti, silakan. Sok nanti di Mangga Wina. Mangga Wina. Ya, oke, siap, sudah dibuka. Mangga. Ayo, Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin, saya Wina Nopianti Lestari dari Gugus 4. Ya. Materi yang dapat saya simpulkan dari awal, seperti dari membangun peserta didik yang berkarakter itu, yaitu adalah dari banyak faktor yang tidak mendukung, yang seperti dari dampak PJJ ini, siswa kehilangan kesempatan, mental siswa selama PJJ, ancaman putus sekolah. Walaupun dalam keadaan pandemi ini, kita tetap melaksanakan pembelajaran, walaupun tidak dengan tatap muka, tapi melalui seperti online ini, dengan penuh semangat tentunya, tanpa ada rasa malas-malasan apapun. Yeah. Dan di sini ada paling utama adalah bela negara dengan cara jadilah warga negara yang baik, mengikuti anjuran pemerintah 7M, memberikan edukasi ke lingkungan sekitar agar mengikuti protokol kesehatan, agar corona ini segera bisa cepat hilang dan seperti membaik lagi seperti biasa. Dan ada kurikulum penggerak sebagai pengganti kurikulum 13. Untuk Jabar Masagi, tujuannya adalah membangun ekosistem sekolah yang berorientasi pada kebahagiaan seperti niti surti, niti harti, niti bukti, dan niti bakti. Contohnya seperti orang-orang sukses yang tadi sudah ada disebutkan, seperti Ahmad Zaki, Rin, Zekma, dan seorang pelajar atau pemuda harus bisa berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Yang memengaruhi atau kunci sukses dari seseorang yaitu pertama, kejujuran, disiplin keras, mudah bergaul, dukungan pendamping, seperti dukungan dari orang tua, kerja keras, kecintaan pada yang dikerjakan, kepemimpinan,
kepribadian kompetitif atau harus bisa bersaing, hidup teratur, kemampuan menjual ide. Oke. Yuk. Kalau visi semanpasnya, itu terakhir Wina, boleh disebutkan? Bentar ya, Bu. Yang ACTM. Ya, kayaknya terputus ya sinyalnya, Wina. Ya, ini sudah cukup terwakili, Ibu. Ya, cukup. Ibu bangga sekali. Ternyata ya Wina muncul lagi. Oke. Wina terakhir, visi SMA 1 Pasawahan apa? Oh, hilang lagi sinyalnya. Oke. Ibu bangga anak-anakku sekalian, ternyata mereka membuat rangkumannya dengan lengkap ya, apa yang dijelaskan dari awal sampai akhir mereka bisa menangkap berarti apa yang dijelaskan oleh Ibu, walaupun disampaikan secara daring, secara visual seperti ini, tetapi mereka bisa langsung menangkap apa yang kita sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya kepada anak-anakku sekalian semua sudah bisa menjadi pendengar yang baik. Nanti ingat apa yang Ibu sampaikan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, enggak. Oke, terima kasih Ibu atas materinya. Ya, sedikit mengingatkan bahwa visi SMA Pasawahan itu ACTM ya, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan mandiri. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, materi dari Ibu Kepala Sekolah tentang kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi tentang membangun peserta didik yang berkarakter sudah kita dengarkan bersama-sama. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan panitia beserta anak-anak Ibu sekalian. Mari kita tutup materi ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk koordinasikan untuk acara ya, nanti nyambung ke wali gugusnya. Acara kita geser 30 menit. Jadi setelah ini kalian silahkan istirahat, sholat duha dan tadarus sampai 9.30. Nanti 9.30 itu lanjut ke video, mendengarkan video tentang pengenalan tata tertib sekolah, siswa, dan tata krama. Jadi nanti itu video link akan Ibu share ke wali gugusnya. Jadi 9.30 kalian menyaksikan video ya secara offline. Nanti linknya akan di-share ke wali gugus. Dan kalian kembali Zoom itu pada pukul 10.30. Ya, jadi 10.30 nanti akan ada materi Zoom dari Bapak Irian Hermawan Yusuf itu tentang sekolah ramah anak, dan dilanjutkan jam 11 itu tentang pengenalan lingkungan sekolah, sarana sekolah, dan pengenalan guru dan staf. Oke, bisa dipahami ya. Jadi agar nanti Zoom-nya tidak keluar masuk, nanti Zoom ramah anak itu digeser ke jam 10.30 selama 30 menit dan lanjut jam 11 ke pengenalan lingkungan sekolah oleh Ibu Yusi Riswantini. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat beristirahat, sholat duha dan tadarus. 9.30 lanjut ke materi yang selanjutnya dibimbing oleh wali gugusnya masing-masing. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku semua. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.